netizen budiman, warga 62 yang budiman, gimana kabarnya? Semoga dompet aman, hati senang, dan kuota internet lancar jaya ya. Kali ini kita mau bahas yang agak berat tapi dibikin enteng aja, biar nggak pusing. Ini soal pendidikan. Tapi bukan soal UKT yang makin mahal, apalagi soal dosen killer. Ini soal... Jadi gini, ada penelitian keren dari luar negeri, namanya Integrity Risk Index, kalau disingkat RI kuadrat. Kayak rumus matematika, tapi ini buat ngukur kejujuran kampus. Nah, hasilnya, cing, cing, cing. Ada 13 kampus di Indonesia yang masuk kategori diragukan. 13! Ini bukan angka sial ya, tapi angka yang bikin kita mikir, waduh, ada apa ini? Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Togar Simatupang, langsung merespons. Katanya, ini momentum buat berbenah. Beliau belong Integritas Academic Universities di Indonesia itu masih balik. Bahasa gaulnya masih abigilabil, belum akil balik. Jadi masih suka galau, masih suka coba-coba, belum dewasa sepenuhnya. Pekerjaan rumahnya banyak banget. Bayar visa, JD indeks hijau, bukan cuma lampu kuning apalagi lampu merah. Penelitian ini ngukurnya pakai dua indikator unik. Pertama, namanya R-rate. Ini jumlah artikel penelitian yang ditarik lagi, alias dicabut. Mungkin karena ketahuan nyontek, atau datanya fiktif, atau kayak janji kampanye, manis di awal doang. Kedua, namanya D-rate. Ini persentase publikasi kampus yang dimuat di jurnal-jurnal yang baru aja dicoret dari daftar bergengsi. Kayak Scopus atau Web of Science. Ibaratnya jurnalnya masuk daftar hitam. Kayak mantan yang diblokir dari semua media sosial. Nah, dari hasil penelitian itu, ada 5 kampus yang masuk kategori red flag. Ini bukan bendera tanda diskon ya, tapi tanda bahaya ekstrem. Artinya, ada risiko integritas yang sistemik. Kampus-kampus ini katanya sih ada 1 universitas swasta ternama di Jakarta dan 4 universitas negeri yang tersebar di Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Wah, yang mana nih? Jangan-jangan kampus mantan kamu. Terus, ada 3 kampus yang high risk alias berisiko tinggi. Ini kayak pacaran sama orang yang suka bikin drama. Dan 5 universitas masuk watchlist alias dalam pengawasan. Ini kayak lagi diintai Intel. Biar gak macem-macem. Kampus-kampus terkemuka lo ini ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, dan Yogyakarta. Penulis studinya Profesor Lockman Mayhow bilang tujuannya bukan buat nuduh. Bukan. Cuma mau ngasih tahu aja. Kalau sistem peringkat global itu kadang bikin kampus jadi halu, ngejar kuantitas daripada kualitas. Jadi, banyak yang main curang biar rankingnya bagus. Ini kayak lomba lari, tapi ada yang pakai jalan pintas, atau malah naik ojek online. Profesor Meho bilang, indeks ini alat yang konservatif dan berbasis empiris. Bukan buat ngehukum, tapi buat ngasih kesempatan kampus-kampus ini buat deteksi risiko integritas sebelum jadi skandal besar. Biar nggak malu-maluin di mata dunia. Jadi, menurut kalian, ini pertanda baik buat perbaikan pendidikan kita atau cuma bikin kita makin insecure sama gelar sarjana kita? Jangan-jangan nanti pas ngelamar kerja, yang ditanya bukan IPK. Tapi kampus kamu masuk kategori apa di RI Kuadrat? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas yang receh tapi penting.